Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah pada pertemuan yang keberapa ini? Ke-17. Pertemuannya mungkin tidak ke-17 ya. Karena beberapa materi double tidak cukup satu pertemuan. Kita masuk ke materi 17 ya. Alhamdulillah itu tentang baiat aqobah kedua atau kubro. Ya, baiat aqobah kubro, baiat aqobah besar. Ini teman-teman adalah satu peristiwa yang luar biasa ya. Saya ini dulu bikin peta tahunnya ya. Jadi teman-teman mari kita review ya. Tahun ke-0 kenabian sampai tahun ke-3 kenabian, dakwah apa? Sembunyi ya. Nanti baru dakwah terang-terangan. Ternyata tahun ke-4 mulai penyiksaan ya, siksa. Tahun ke-5 nggak kuat disiksa, hijrah. Begitu teman-teman ya. Ada masalah tuh, jangan pasrah gitu aja, harus bergerak. Bumi Allah itu luas. Kalau harus pindah ya pindah ya. Jangan pasrah. Nah, nanti di sini tahun ke-6 Umar di sini masuk Islam. Umar masuk Islam ya. Karena Umar masuk Islam tidak lagi bisa disiksa. Akhirnya ini dakwah apa diboikot ya. Boikot. Ternyata nanti boikotnya berakhir. Di sini tahun kesedihan. Sedih ya. Tahun ke-11 Rasulullah mulai dakwah keluar ya. Ini ya keluar ya. Tahun ke-12 ternyata Yastrib menerima Islam. Ada baiat Aqobah 1. Tahun ke-13 inilah baiat Aqobah kedua. Gitu ya teman-teman ya. 0 sampai 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi ya. Tahun ke-4 disiksa. Tahun ke-5 hijrah ya ke Habasyah dan juga nanti Umar masuk Islam. Kemudian tahun ke-6 sampai tahun ke-9 dakwah sembunyi, diboikot ya. Jadi sudah lagi tidak bisa disiksa. Kemudian nanti tahun ke-10 ternyata tahun kesedihan karena Abu Thalib ya dan Khadijah itu wafat. Tahun ke-11 mulai dakwah mencari keluar Makkah. Tahun ke-12 ternyata Yastrib menerima Islam. Tahun ke-13 baiat Aqobah kubro. Ya, baiat Aqobah ya kubro. Ini dihafal ya. Oh ya, dakwah 0 kenabian, 3 kenabian, 4 kenabian, 5 kenabian namanya dan seterusnya. Ini nih yang mudahlah dihafal ya. Ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada di boykot. Ini mudah harusnya dihafal dua sesi ini. Baik, kita masuk lagi ke mana sekarang? Nah, teman-teman, jadi Rasulullah ini siapa ini yang coret-coret nih? Clear all drawing. Oke. Nah, ini teman-teman jangan ikut coret-coret ya. Ayus Fitriani boleh jangan di ini ya. Tadi namanya muncul. Oke. Nah, jadi teman-teman Rasulullah itu ya mendapatkan jemaah haji ya. Dulu tahun berapa? Tahun ke-11 ya. Dapat jemaah haji. Ternyata masuk Islam berapa? 6 orang ya. Ini gede sekali. 6 orang. Oke, kita pilih yang kecil. Oke. Nah ya, berapa? 6 orang ya. Jadi yang pertama, terus mereka kenapa ini? 6 orang, kemudian mereka berdakwah lagi, datanglah sampai hari berikut itu berapa? Kurang lebih saya lupa angka pastinya. 12 ya. 12 orang ya. Nah, 6, 12 baiat Aqobah pertama, sekarang ada 73 orang baiat Aqobah kedua. Clear canvas. Hilang. Nah,
Jadi kenaikannya cukup apa namanya, cukup, signifikan ya, 6, kemudian berapa, 12 atau 13 kemarin, sekarang ada, 73 ya. Ini saya lupa 12 atau 13 ya. Jadi 73 orang ya teman-teman, bagaimana dakwah Islam itu, harusnya, masif seperti ini ya. Nah ini baiat Aqobah kedua, setelah kemarin udah cerita ya, Mus'ab bin Umair, siapa? Mus'ab ya. Teman-teman kemarin yang hadir atau yang belum nonton rekamannya, bagi yang via rekaman, bin Umair sudah berhasil untuk dakwah di Madinah. Sekarang Madinah rame-rame, nggak rame-rame ya, sebagian kotanya masuk Islam, dan yang masuk Islam ternyata banyak petingginya ya, petinggi. Nah, jadi beda dengan di Mekah ya, rata-rata yang masuk Islam itu pemuda. Ternyata kalau di Madinah karena orang-orang tuanya udah pada meninggal, nah jadi petingginya muda-muda, dan ternyata yang muda lebih mudah menerima masuk Islam. Sekarang haji, ya ibadah haji berapa orang ibadah haji itu saya lupa. Kurang lebih dari sini tuh ada, maaf ya saya ini, kurang lebih ada 400 atau 500 jemaah. Ternyata di antara mereka 73-nya itu Muslim, bersiap untuk berbaiat. Nah, di sini pemimpin Muslimin dari Yastrib adalah Ka'ab bin Malik, yang juga kebetulan pada saat itu ada pemimpin yang lain, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram. Cuma karena dia belum masuk Islam, ternyata dibujuk dan diterima bujukannya, dan akhirnya sepakat untuk melakukan baiat. Baiatnya teman-teman di Aqobah ya. Aqobah itu, jadi ini Mekah, ya ini Mekah, Masjidil Haram. Aqobah tuh kurang lebih di sini lah ya. Jadi agak sedikit keluar dulu dari keramaian penduduk. Di Aqobah ini mereka melakukan baiat secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Oke. Nah, terus apa lagi? Nah, sekarang Rasulullah malam-malam datang ke rombongan haji yang sepakat untuk berbaiat. Ini sekarang ditemani oleh Abbas bin Abdul Muthalib ya. Teman-teman nanti bisa disimak ya video penunjangnya. Harus kenal siapa Abbas bin Abdul Muthalib karena dia sangat sangat melindungi Rasulullah. Sampai sekarang Abbas melepas Rasulullah kepada siapa? Kepada Yathrib ya, kepada orang-orang dari Khazraj dan Aus. Nah, sekarang Abbas melepas Rasulullah, ini tentu pelepasan yang sangat memberatkan hati Abbas. Kenapa? Pada saat itu Abbas masih musyrik, belum masuk Islam ya. Belum masuk Islam. Yang masuk Islam paman Rasulullah hanya Hamzah pada saat itu. Nah, jadi Abbas masih musyrik pada saat itu. Nah, namun karena ingat prinsip Bani Hashim, prinsip jahiliyah ya, termasuk Bani Hashim, membela keluarga meskipun ia salah, meskipun ia dizolimi atau baik menzolimi maupun dizolimi, itu harus dibela. Jadi ini Abbas bin Abdul Muthalib dan Bani Hashim membela Rasulullah mati-matian di Mekah. Sekarang tiba-tiba Abbas harus melepaskan perlindungannya kepada orang-orang yang siapa ya, Khazraj dan Aus gitu ya, yang sebenarnya agak jauh ya, jauh sekali di Madinah, yang mana mereka nanti harus menghadapi serangan dari orang Mekah sendiri, dari orang Taif, dari Gotofan, dari orang Yahudi yang ada di Madinah ya, dari segala macam. Nanti Madinah harus melindungi Rasulullah dari semua gangguan-gangguan tersebut. Makanya Abbas di sini mau menjamin bahwa Rasulullah itu benar-benar aman ya. Jadi bayangkan teman-teman, pada malam hari ya, malam, gimana cara melambangkan malam? Ya, anggap lagi nih ya. Pada malam hari Rasulullah SAW berdua ditemani oleh Abbas menuju
di Aqobah ya, anggap ini ya Aqobah, berdua Rasulullah dengan Abbas, maka Rasulullah pun ya menemui mereka semua dan bersiap-siap untuk dibaiat. Namun tentu percakapannya panjang. Pertama, di sini Abbas berpidato terlebih dahulu, ya. Wahai gitu kan, siapa namanya? Kaum Khazraj. Sesungguhnya Rasulullah di sini dilindungi gitu kan. Dilindungi dengan sangat oleh Bani Hashim gitu kan, oleh keluarga kami, dan sekarang Rasulullah dalam kondisi aman, ya. Rasulullah kondisi aman. Rasulullah ya Abbas ternyata Rasulullah sekarang memilih kalian, kata Abbas itu kan, yaitu orang-orang Yathrib atau Madinah nantinya ya, yaitu Khazraj dan Aus, ya. Ternyata sekarang Rasulullah memilih kalian. Sekarang apakah kalian siap gitu kan untuk membela Rasulullah, bahwa kalau kalian nanti membela Rasulullah, seluruh jazirah Arab ya akan memerangi kalian gitu kan. Kalau kalian tidak sanggup melindungi Rasulullah, nantinya hanya menyerahkan Rasulullah kepada musuh, maka tidak usah berbaiat dari sekarang, batalkan baiatnya. Jadi meminta untuk mereka serius. Dan apa jawaban Khazraj dan Aus? Bahwa mereka tidak akan sudah bulat untuk menerima baiat ini dan akan menerima konsekuensinya, termasuk nanti Rasulullah ya, bahwa meminta mereka untuk melindungi Rasulullah seperti melindungi Rasulullah di Madinah, di Yathrib nanti ya, seperti mana mereka melindungi istri dan anak-anak mereka sendiri. Istri dan anak. Jadi Rasulullah harus dilindungi sebagaimana istri dan anak-anak mereka dilindungi. Dan di sini Khazraj dan Aus tetap bersedia untuk melakukannya. Nah, saat sedang diskusi-diskusinya gitu kan, ternyata ada siapa namanya tuh? Ada sahabat dari Ansor ya. Jadi sekarang kita bisa menyebut Ansor, itu orang-orang Khazraj Aus yang akan membela Rasulullah. Nah, sekarang Ansor bertanya gitu kan, ya Rasulullah, nah, sekarang Rasulullah itu dalam kondisi yang diperangi gitu kan, dikejar orang. Apakah nanti ketika Rasulullah sudah berhasil dakwah Islamnya, nanti Rasulullah akan pulang ke Mekah gitu kan, kembali ke kaumnya, Ansor ditinggalkan? Ini jadi protes tawar-tawaran gitu kan, Rasulullah mau nih dibela ke Ansor, tapi syaratnya nggak boleh pulang, nggak boleh pulang dalam arti tidak lagi tinggal di Madinah. Jadi ini baiat harga mati lah gitu ya, harga mati istilahnya ya, harga ya kalau satu jalur ya. Kalau Rasulullah menerima pergi ke Madinah, maka tidak boleh pulang ke Mekah dalam arti tinggal di Mekah meninggalkan orang-orang Ansor. Jadi Ansor, apakah setelah gitu kan membela Rasulullah nanti pulang? Maka Rasulullah pun menjawab bahwa darahku darahmu gitu kan, tanahmu tanahku juga, dan tempat kuburmu adalah tempat kuburku juga. Maksudnya Rasulullah bersungguh-sungguh bahwa Rasulullah asli sekarang ya akan jadi isi perjanjiannya tadi itu ya, jelas kalau dari Abbas, dari Rasulullah itu ingin dilindungi sebagaimana mereka melindungi istri dan anak ya, dilindungi. Nah, kalau dari Abbas bahwa Rasulullah itu jangan sampai nantinya ditinggalkan, dibiarkan, ditelantarkan, jangan dikhianati intinya ya, jangan khianati Rasulullah dengan nanti menyerahkannya ke musuh ya, ditelantarkan, dibiarkan gitu ya. Nah, kalau dari Ansor bahwa Rasulullah tidak boleh meninggalkan Ansor, tidak boleh pulang lah ya, tidak boleh meninggalkan Ansor. Jadi ada tawar-tawaran nih, Rasulullah mau dibela nggak nih sama Ansor? Tapi kalau mau dibela ada syaratnya gitu kan, syaratnya
ini ya tidak boleh pulang nanti selesai berhijrah Madinah. Jadi tempat tinggal Rasulullah selamanya mulai saat itu. Dan akhirnya setelah mereka semua berjanji gitu kan akan melindungi Rasulullah seperti istri dan anak-anak mereka, walaupun diserang oleh seluruh jazirah Arab, ya mereka juga bersungguh-sungguh tidak akan mengkhianatinya, tidak akan menyerahkan Rasulullah pada musuh gitu kan, akan taat pada Rasulullah. Nah, sekarang mereka nanya, apa balasannya gitu kan? Apa yang kami dapatkan gitu kan? Setelah Rasulullah dibela di Madinah, Rasulullah melakukan kepada mereka, ya Rasulullah tidak punya apa-apa kecuali surga. Maksudnya menawarkan jannah, ya pahala surga bagi orang-orang Ansor. Maka menurut Ansor ini adalah balasan yang cukup. Oke teman-teman ya, jadi bisa dipahami mulai dari sini bahwa proses dari berbaiat ini ada negonya gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, akhirnya Rasulullah juga ini ya orang-orang Ansor itu sepakat bahwa akan memutus perjanjian dengan Yahudi, terutama Khazraj ya, Khazraj. Nah itu harus memutuskan perjanjian dengan Yahudi, gitu kan. Aus juga. Cuma kalau Aus bukan cuma Yahudi saja, jadi beberapa Yahudi mendukung Khazraj, ada sedikit Yahudi juga itu mendukung Aus, ya. Jadi diadu domba sebenarnya mereka itu, tapi juga memutus perhubungan dengan Quraisy. Ya. Jadi udah harus diputus hubungan Yahudi dan Quraisy ini, dan mereka sepakat untuk memutusnya. Nah, akhirnya Rasulullah melakukan baiat, teman-teman. Baiat ini sumpah setia ya, bahwa mereka akan melindungi Rasulullah gitu kan. Teman-teman, kalau teman-teman lihat dialognya panjang sekali, kira tidak akan cukup dijelaskan di sini, tapi intinya mereka ini ya, saling memberitahu, saling memperingatkan, ini baiat serius loh, hati-hati loh, jangan sembarangan loh. Kalau misalkan kita nggak kuat, nggak siap untuk komitmen sama Rasulullah, ya udah kita masuk Islam tapi nggak perlu jadi tempat hijrahnya Rasulullah gitu kan. Tapi mereka tetap komitmen, enggak gitu kan. Urusan yang kayak gitu, insya Allah mereka komitmen, dan kalaupun mereka diperangi oleh seluruh jazirah Arab, Aus dan Khazraj ini adalah sudah terbiasa berperang dari dulu, ya berperang satu sama lain. Jadi urusan perang tuh udah nggak asing lagi buat mereka. Jadi intinya sudah disepakati untuk melindungi Rasulullah SAW, dibaiatlah Rasulullah saat itu. Bagaimana baiatnya? Itu baiatnya adalah baiat disalami ya. Jadi Rasulullah, nanti orang-orang Ansor datang satu-satu gitu kan, salaman. Nah, datang lagi salam pergi, datang lagi salam pergi gitu ya. Nah, semua sampai 73 laki-laki, nanti ada 2 perempuan itu tidak disalami ya. Mereka berbaiat berbarengan. Di sini Rasulullah memimpin 9 orang pemimpin selama nanti Rasulullah belum hijrah ya, kan nanti mereka beres haji pulang duluan. Pemimpinnya adalah As'ad bin Zurarah ya, temannya Mus'ab bin Umair waktu itu, Sa'ad bin Rabi ya. Nanti ini yang disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian ini ada Abdullah bin Rawahah ya, nanti syuhada di perang Mu'tah. Ada Rafi bin Malik, ada Al-Bara bin Ma'rur, Abdullah bin Amr bin Haram ya, yang tadi baru masuk Islam, ada Ubadah bin Samit, ada Sa'ad bin Ubadah ya, pemimpin dari suku Khazraj. Kemudian ada Al-Mundhir bin Amr, dan dari suku Aus dipilih 3 pemimpin, Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Khaisamah, Rifa'ah bin Abdul Munzir. Jadi dipilih pemimpin ini untuk nanti memimpin dakwah Islam, terutama menyiapkan Madinah untuk nantinya Rasulullah datang ke Madinah. Jadi ada banyak keuntungan teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke peta. Kenapa Madinah ini sangat menguntungkan Rasulullah dalam berdakwah? Pertama, orang Mekah itu kalau berdagang lewat sini ya, ya, atau juga bisa lewat sini. Intinya ini tuh ada jalur perdagangan.
Sehingga kalau Rasulullah punya kekuatan di sini, maka Rasulullah bisa memutus jalur perdagangan orang-orang Quraisy, maka Quraisy akan kerepotan. Nah, kemudian apalagi masuknya Islam. Ya, oh ya, nah di sini juga di Madinah Yahudi sudah lama tinggal, sudah sering sesumbar, nanti akan ada nabi, nabinya begini dan begitu gitu kan. Makanya istilah nabi ya, istilah nantinya perang karena adanya nabi, nanti dibela akan memenangkan perang segala macam. Ini orang Madinah udah kenyang diceramahin sama orang Yahudi ya. Udah kenyang bahwa oh ya nanti bakal ada nabi. Jadi makanya kenapa saat Rasulullah datang, iya ya ini benar yang diberitakan Yahudi. Kemudian juga nah Yathrib itu teman-teman, kalau teman-teman tahu kota Madinah ya, kota Madinah itu unik teman-teman. Gimana uniknya? Jadi anggap ini Madinah ya. Nah, Madinah itu di sini ya banyak gunung batu. Jadi gunung-gunung batu yang benar-benar terjal di saat membawa pasukan perang itu naik kuda, naik unta, ya, jalan kaki. Di sini gunung-gunung batu terjal, oh repot banget, nggak bisa ditembus. Nah, di sini ada kebun kurma, dan kebun kurmanya itu jangan bayangin longgar-longgar, ya nggak rapat banget kebun kurmanya. Jadi kalau ada para jurid, rombongan masuk ke kebun kurma, pasti mencar-mencar, dan kalau udah mencar-mencar, nanti mudah diperangi. Ya, jadi gunung batu. Nah, jadi nanti kalau misalkan mau menyerang Madinah itu harus dari utara. Makanya nanti ketika perang Khandaq Rasulullah membangun apa namanya? Ya ini parit ya. Perang Ahzab nanti Rasul membangun parit, maka mudah melindungi Madinah daripada melindungi tempat yang lain. Nah, kemudian apa lagi? Penduduk Yastrib. Oh iya, penduduk Yastrib tadi ya. Kenapa Rasulullah diterima di Khazraj dan Aus? Karena Khazraj dan Aus ya, itu mereka sebenarnya adalah Bani Qilah. Jadi satu nenek lah ya di ujungnya. Satu nenek, Khazraj dan Aus. Nah, tapi karena mereka diadu domba oleh orang Yahudi gitu kan, dipanas-panasin, dikasih apa segala macam, mereka jadi terus-terusan perang. Karena mereka ini sisanya pemuda gitu ya, dari Khazraj yang tetua sisa Abdullah bin Ubay ya, Abdullah bin Ubay. Makanya kenapa nanti Abdullah bin Ubay itu paling menentang dakwah Islam ya, jadi orang munafik. Dari Aus udah habis, nggak ada lagi tetua ya. Nah, nanti makanya kenapa Abdullah bin Ubay itu direncanakan jadi pemimpin mereka berdua, namun ternyata keburu Rasulullah yang mengambil posisi. Jadi Khazraj dan Aus ini udah capek teman-teman, sisa pemuda-pemudanya ya. Nah, pemuda-pemuda ini udah jauh dari dari permasalahan. Jadi kenapa mereka itu perang? Nggak tahu gitu kan. Kenapa sih perang dari dulu gitu kan? Jadi mereka tuh perang cuman sekedar buat balas dendam ya. Jadi udah jauh dari permasalahan. Kenapa sih perang? Nggak tahu, kita mah dendam aja, orang tua kita dibunuh mereka gitu kan. Jadi ya mereka juga mikir, kok nggak pinter-pinter gitu ya. Terus saja perang nggak beres-beres. Nah, akhirnya mereka sepakat berdamai dengan Rasulullah sebagai pemimpinnya. Apa lagi? Ya, dan mulai dari bayat inilah nanti ya mulai pada berhijrah, sahabat-sahabat yang berhijrah disebut dengan muhajirin ya, dan nanti yang membela disebut dengan ansor. Teman-teman, kita sekarang udah punya pemuda hijrah, betul kan? Ada pemuda hijrah. Nah, GP Ansornya juga udah ada. Mudah-mudahan nanti bisa kerjasama ya, jangan pemuda hijrah lawan GP Ansor. Wah, ini repot ya. Harus sama-sama hijrah membela syariat Islam. Oke ya. Ini sedikit guyonan orang-orang. Kenapa ini pemuda hijrah sama pemuda Ansor malah jadi saling kayak bermusuhan. Oke ya, kita lanjut lagi. Gangguan setelah baiat. Nah, yang gini teman-teman ya, kalau umat Islam itu mau menghadapi momen-momen kebangkitan, setan itu muncul ada aja gitu ya. Nah, gimana kalau di sini munculnya? Nah, jadi setan itu di sini ya muncul saat baiat Aqobah, nanti muncul saat menjelang hijrah, nanti ketiga muncul saat perang Badar.
Nah, sekarang setan itu muncul di Baiat Aqobah, tapi ini setan biasa, bukan iblis yang besar. Ini iblis itu kepala setannya. Nah, setan ini anak buah iblis nggak suka sama perjanjian ini gitu kan. Ini ini perjanjian pasti ya akan membuat Rasulullah nantinya bisa hijrah. Dan kalau Rasulullah udah bisa hijrah, dakwah akan berkembang di Madinah dan dengan sendirinya menyebar ke seluruh jazirah Arab. Makanya ini setan nggak suka. Gimana cara nggak sukanya? Setan membocorkan apa namanya tuh hijrahnya Rasulullah SAW, cuman atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrahnya ini di apa ya namanya ya? Ditolong Allah ya, ditolong Allah. Jadi setan itu dia hanya bisa membocorkan peristiwa Baiat Aqobah ketika Baiat Aqobahnya selesai. Wah, gimana ya caranya setan buat membocorkan Baiat Aqobah padahal kan udah selesai loh. Kok gimana dong cara mengganggunya? Nah, setan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Setan naik ke atas gunung, ya. Setan naik ke atas gunung. Nah, woi gitu kan ke penduduk Mekah. Suaranya keras gitu kan sampai terdengar ke seluruh rumah-rumah. Ini Rasulullah sedang melakukan baiat gitu kan. Rasulullah sedang berkumpul gitu kan. Hati-hati kalian akan diperangi. Oh, pokoknya di propaganda aja. Oh, kalian akan diperangi. Rasulullah sudah berkumpul gitu kan. Nah, tapi karena malam ya, walaupun terdengar ke seluruh rumah, orang-orang Mekah tidak bertindak dan akhirnya Rasulullah dengan orang-orang Ansor segera setelah setan itu membocorkan perkumpulan ini, padahal sudah selesai, mereka segera membubarkan diri. Ya, membubarkan diri. Jadi mudah-mudahan ini ketangkep teman-teman ya. Jadi setan sekarang membocorkan, cuman udah telat karena ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah akhirnya petinggi Quraisy ketakutan gitu kan. Para petinggi Quraisy akhirnya nanya ke pemimpin Khazraj siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ya, nanti pemimpin orang munafik. Ini sementara kan calon raja, calon ketua di Madinah nih. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul dengan sesumbarnya, enggak, orang Yathrib tidak akan melakukan apapun tanpa izin saya gitu kan. Jadi saya tuh pemimpin asli, enggak mungkin mereka berkhianat gitu kan. Oh, pokoknya saya jamin lah pokoknya ini pasti kabar bohong gitu kan, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dicek gitu kan ke jamaah haji dari penduduk Yathrib, kayaknya nggak ada yang mencurigakan. Awalnya mereka akhirnya berusaha untuk tidak percaya. Namun lambat laun rencana itu pun entah bagaimana diyakini benar, akhirnya mereka berhasil ditawan pemimpin Khazraj, yaitu siapa? Yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu kan pemimpin Khazraj ya, dari kalangan pemuda. Sa'ad bin Ubadah. Nah, ditawan di Mekah, diikat. Cuman karena mereka juga ini ya, karena Sa'ad bin Ubadah tuh dulu ke orang-orang Quraisy itu pernah baik ya, selama perdagangan itu. Kalau ada perdagangan lewat orang-orang Mekah ke Syam, itu yang memberi jaminan perlindungan di sekitar Madinah adalah Sa'ad bin Ubadah. Makanya karena atas balas jasa dan sebagainya, maka Al-Mut'im bin Adi dan Haris bin Harb membebaskan Sa'ad bin Ubadah dengan alasan bahwa balas jasa kafilah dagang mereka, orang-orang Mekah, kalau lewat Madinah biasanya dilindungi oleh Sa'ad bin Ubadah. Oke ya, sampai sini paham ya. Ini pesertanya hanya 25 orang. Mudah-mudahan bisa nanti Ramadan bertambah ya. Saya berharap sebenarnya bisa banyak yang hadir ya, 60 orang, 40 orang. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa dipahami ya. Tidak ini Ustadz ngomong apa sih gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, akhirnya karena Madinah sudah siap ya.
Apa yang mana? Nah, sekarang Madinah sudah siap untuk menerima orang-orang untuk berhijrah, maka kaum muslimin pun mulai berangkat dari Mekah, ya, hijrah jadi gelombang hijrah itu mulai bermunculan, dan hijrahnya itu sembunyi ya. Awalnya Abu Bakar pengen cepat hijrah, cuman dilarang Rasulullah dengan harapan nanti hijrahnya bareng Rasulullah. Rasulullah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, jangan dulu hijrah ya. Dan ternyata ini strategi yang jitu. Kenapa? Karena ya kalau kaum muslimin itu hijrah sedikit-sedikit, satu-satu, malam-malam ya, ini buat orang-orang Quraisy, mereka masih merasa baik-baik saja, karena toh intinya Rasulullah yang jadi sumber pusat dakwah Islam masih ditahan oleh orang-orang Quraisy. Nantinya Rasulullah bakal diusahakan untuk dibunuh saat hijrah. Hijrahnya tapi ini ya, banyak pengorbanan ya. Orang-orang yang hijrah itu mereka meninggalkan keluarga ya. Keluarga itu sebagian kan ditahan ya. Kemudian meninggalkan rumah ya. Meninggalkan apa? Harta. Jadi kebanyakan muhajirin itu semuanya ada yang keluarganya ikut ya kan, sama-sama muslim, tapi sebagiannya kan tidak. Ada rumahnya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, nggak bisa bawa banyak-banyak karena ini bukan kafilah perjalanannya, bukan kafilah musafir. Ini mereka kabur judulnya saat hijrah. Jadi apa yang bisa dibawa itu dibawa. Makanya ini saat hijrah ini rame-rame dirampas ya. Nah, makanya jadi muhajirin itu ya jangan pikirkan sejahtera ya. Di Mekah disiksa, pergi pun sebatang kara, tidak punya apa-apa. Nah, Rasulullah hijrah ya, kemudian kebun. Nah, nantinya saat ada peristiwa ini, penduduk Habasyah ya, yang muhajirin dari Habasyah nantinya akan menyusul ke mana? Ke Madinah. Tapi tidak serta-merta semua, tidak serta-merta segera, karena mungkin emang lebih repot untuk hijrah dari sini ya. Nanti hijrahnya terutama setelah perang Khaybar, insya Allah nanti dibahas. Nah, akhirnya ada sebagian besar kaum muslimin sudah hijrah, tapi sebagiannya lagi masih tertahan, masih tidak bisa untuk pergi. Kurang lebih ya, yang hijrah itu nanti ada 70 orang. Saya nggak tahu ya 70 orang itu laki-lakinya saja atau sama perempuannya. Yang jelas kaum muslimin jumlahnya masih sedikit sekali. Kalau tidak salah ini laki-lakinya saja berarti. Yang masih hijrah masih sangat sedikit ya. Nantinya dipersaudarakan dengan Ansor yang jumlahnya juga sama-sama sekitar 70. Oke teman-teman, ternyata sudah selesai ya. Sudah sampai akhir pembahasannya. Insya Allah nanti Senin kita membahas bagaimana Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar dan sepanjang perjalanan berusaha dibunuh, ternyata susah. Suara terganggu, mudah-mudahan sekarang sudah tidak terganggu lagi ya. Baik teman-teman, silakan bertanya sebelum kita tutup. Hikmahnya teman-teman bahwa jangan alergi sama istilah baiat. Istilah baiat itu baiat ya, atau sumpah setia ya, atau ikrar kerja ya, perjanjian kerja, perjanjian apapun. Intinya ya adalah tergantung isi baiatnya. Jangan dia berbaiat auto aliran sesat, nggak gitu ya. Jadi baiat itu teman-teman nanti kalau mau masuk organisasi ada perjanjian kerja, ada baiat ya, istilahnya juga baiat ya, masuk organisasi. Jadi jangan ini baiat pasti identik dengan kesesatan. Justru dalam sejarah Islam ini adalah alasan kenapa ada Ansor ya. Kenapa ada Ansor yang nantinya membela muhajirin. Begitu ya. Nah, jadi teman-teman dan juga nanti bahwa di sini Rasulullah ujiannya sangat besar ya. Rasulullah meninggalkan kota Mekah, yang mana kota Mekah adalah bumi Allah yang paling Allah cintai kan. Di sana ada Masjidil Haram, ada Ka'bah. Salat di Ka'bah berapa pahalanya? Berapa pahalanya? 100.000 ya? 100.000 kali lipat. Sedangkan kalau
di Masjid Nabawi cuman 1000 saja, jadi 100 kali lebih utama sholat di Masjidil Haram ya. Masjidil Aqsa 500. Jadi nggak ini apa ya, Masjidil Haram itu terlalu berharga untuk ditinggalkan. Namun apa boleh buat, Rasulullah meninggalkan kampung halamannya. Andaikan bukan karena Rasulullah diusir, Rasulullah itu sebenarnya nggak mau hijrah. Tapi ya sudah, ini tuh terpaksa dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Baik teman-teman, mari kita doakan dulu ya untuk istri, suami, untuk orang tua, untuk anak, adik, kakak, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bahagia dunia akhirat ya. Jadi bukan hanya terpaut hatinya di dunia, tetapi juga bersama sampai bersama sampai surga Firdaus ya. Dan ya ini ya, teman-teman silahkan berazam ya, tidak perlu berbaiat ke saya. Berazam dalam hati untuk apa? Untuk ya Allah, mudah-mudahan Allah ini ya, semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita. Jadi teman-teman tobat itu tinggal istighfar walaupun sekali. Tapi kalau dari hati dan memang asli pingin seluruh dosa diampuni, insya Allah Allah ampuni ya. Jadi kita berazam dalam hati mudah-mudahan kita meninggal dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketauhidan ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dalam kecintaan. Dan teman-teman, salah satu amal yang besar dan mudah itu adalah amal niat. Apa contohnya? Misalkan ini ya, barang siapa yang berniat untuk mati syahid, maka ia akan mendapatkan pahala syahid meskipun meninggal di atas kasur. Kita niat untuk menjadi syahid. Apa itu syahid? Syahid adalah orang yang meninggal ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berazam dalam diri untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan Islam sebagaimana ya orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin itu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Muhajirin meninggalkan semua yang mereka punya, disiksa ya, jadi sebatang kara, hijrah jauh, diancam nyawanya. Orang-orang Ansor juga ini ya, membagi hartanya ya, menjaga Rasulullah. Nah, teman-teman juga silahkan ya untuk berazam, mudah-mudahan kita mati syahid, berarti kita hidup harus selalu dalam naungan Islam, memperjuangkan agama Islam. Mudah-mudahan ya kita niat ya Allah, mudah-mudahan kita dapat pahala syahid. Caranya dengan berazam, setiap bisa memperjuangkan Islam, kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kita reuni mudah-mudahan teman-teman di surga Firdaus bareng seluruh teman-teman di sini, bareng keluarga-keluarga kita, dan juga nanti bareng Muhajirin dan Ansor di sana. Allahumma amin. Mari kita bersolawat untuk Rasulullah tercinta ya, dengan solawat yang sudah masyhur diajarkan. Itu adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berdoa untuk orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa untuk keluarga kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ya teman-teman, mudah-mudahan kuis yang materi 16 dan 17 sekarang bisa diberikan. Setelah ini saya siapkan insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.